Selamat pagi semua, salam sejahtera, dan semoga di bulan Februari ini kita tetap semangat untuk berjualan. Nah, meskipun sebenarnya faktanya kita bingung nih, jualannya harus gimana di saat pandemi seperti ini. Nah, dengar Mbak Justin ya? Ya, dengar Mas. Oke, oke. Baik, saya lanjutkan. Ini materi pagi ini, materi hari ini sebenarnya materi sambungan dari materi yang pertama yang di bulan kemarin, yaitu tentang bagaimana cara beriklan di Facebook ya. Untuk materi yang pertama kemarin itu sifatnya lebih ke ya, bagaimana memulai cara beriklan di Facebook mulai dari nol, step-stepnya bagaimana. Nah, bagi yang jika ada peserta yang tidak mengikuti kelas kemarin, sekarang kemudian mengikuti lalu misalnya tertinggal ya sementara mengikuti dulu saja bagaimana jadi mohon menyimak nanti apa yang akan saya sampaikan. Ya, pada intinya yang materi hari ini adalah tentang bagaimana mencari targeting targeting di Facebook melalui Facebook Ads. Artinya targeting itu produk kita, bagaimana kita menampilkan produk kita itu ke orang yang benar-benar butuh, ingin dan mau membeli produk kita. Itu bagaimana caranya. Nah, itu semua ada di Facebook. Nah, tetap yang pertama kali yang saya sampaikan dan saya selalu tekankan berkali-kali dan selalu saya ingatkan ya, ini materinya seperti ini ya. Di layar yang kedua ya Mbak Istin ya. Ya. Nah, ya, judulnya adalah membuat targeting atau sasaran market yang bagus di Facebook ya. Itu seperti apa? Nah, sebelum memulainya, saya akan memberikan tekanan lagi, mengingatkan lagi ya. Yang pertama adalah kenali fitur dan benefit produk Anda dulu. Sebelum masuk ke Facebook Ads ya, sebelum memulai beriklan, kenali fitur dan benefit produknya. Misalnya fiturnya apa, benefitnya apa. Contohnya nih ya, fitur misalnya fiturnya adalah melindungi mata. Produk Anda fiturnya adalah melindungi mata. Lalu benefitnya apa? Benefitnya adalah saat lama di depan laptop mata tidak akan rusak. Nah, seperti itu. Misalnya produknya produk minuman ya. Fiturnya apa? Minuman kesehatan rasa asam misalnya. Benefitnya apa? Benefitnya adalah membuat badan kita tetap sehat atau lebih spesifik lagi membuat misalnya nih menghilangkan asam lambung kita gitu ya, misalnya seperti itu. Jadi tekankan dulu fitur dan benefitnya. Nah, setelah menentukan fitur dan benefitnya, baru lalu kita mulai menjawab benefitnya untuk siapa. Ya, benefitnya untuk siapa? Ini benefitnya harus jelas. Ya, misalnya ini benefitnya adalah saat lama di depan laptop mata tidak akan rusak. Nah, ini siapa yang butuh benefit ini? Misalnya yang butuh benefit ini adalah si gamer atau seorang web developer atau pebisnis online. Nah, Anda harus menggambarkan siapa yang butuh dengan benefit ini siapa. Ya, kira-kira seperti itu. Setelah bisa menentukan siapa benefitnya, lalu lanjutkan benefitnya ini untuk siapa. Nah, siapanya ini, oke sebentar ya, belum saya share screen ya. Maaf lupa. Lupa Mbak istrinya. Sorry. Saya share screen dulu ya. Oke. Oke. Sudah tampil ya? Oke, maaf tadi kelewatan. Saking semangatnya ya. Sudah terlihat Mbak Istin? Sudah, Mas. Ya. Oke. Maaf ya, tadi saking semangatnya ya, saya sampai lupa untuk share screen. Oke, sudah terlihat ya. Jadi kenali dulu fitur dan benefit produk Anda ya. Fiturnya apa, benefitnya apa.
jika sudah ketemu benefitnya ini untuk siapa? Gitu ya. Nah, benefitnya untuk siapa? Jika sudah tahu benefitnya untuk siapa, siapanya ini didetailkan lagi ya. Siapa? Siapa market Anda? Akhirnya nanti begitu. Lagi-lagi siapa market Anda? Karena di Facebook itu kita tidak menjual produk untuk semua orang ya. Karena nanti ketika kita memposting, jika targetnya semua orang, orang-orang itu nggak akan merespon kita. Mereka nggak akan nge-like, mereka nggak akan komen, mereka nggak akan share ya. Nah, artinya di Facebook itu kita harus tertarget dan harus tahu siapa market kita. Nah, siapa market kita agar benefitnya jelas, maka untuk siapanya diubahkan dalam bentuk yang namanya buyer persona. Nah, coba lihat pertanyaan yang di atas sendiri. Yang pertama, Anda mau jualan ke siapa? Nah, oke. Siapa yang butuh benefit Anda? Usia berapa? Tinggal di mana? Kerjaannya apa? Nah, kesukaannya apa? Nah, itu ya. Nah, seperti ini misalnya, fungsinya kenapa harus seperti itu? Nah, seperti ini ya. Ketika mulai beriklan, ya, bentar ya. Nah ini ya, sudah tampil ya Mbak Istin ya, di layarnya ya. Oke. Nah, ketika Anda beriklan, kenapa kita perlu buyer persona? Kenapa kita perlu tahu siapa target market kita? Nah, nanti kita akan ditanya. Oke. Kak, bukan bantal saya satu, nggak tolong nggak? Bantal satu, tolong. Kamarnya adik pinjam. Sama. Nah, perlunya kita mengisi siapa buyer personanya, apa buyer personanya adalah agar kita bisa menentukan kemana iklan kita akan kita arahkan ya. Nah, seperti ini. Nah, kelihatan ya. Misalnya iklan kita ini kita targetkan ke kota mana? Misalnya ke Kota Malang ya. Ini coba saya ulang sedikit ya, biar biar yang nggak ikut kemarin biar jelas. Saya ingin mengiklankan produk saya ke misalnya ke mana ya? Ke Madiun misalnya gitu ya. Bisa. Oke. Ya, ini ya, misalnya tulis saja saya menunjukkan produk saya ke Kota Malang, tulis Kota Malang. Ya, gitu ya. Dipilih aja Kota Malang East Java. Nah, usianya berapa? Nah, kita targetkan iklan kita ini ke usia berapa? Ya. Jangan pilih usia 18 sampai 65 ya, karena nggak semua orang ini pakai Facebook, nggak semua orang ini paham dengan Facebook. Pilihlah kira-kira umur yang produktif ya, yang bisa paham banget dengan Facebook, yang familiar, yang biasanya pakai Facebook, misalnya usia 20 sampai 45, misalnya seperti itu. Ya, nanti tinggal dipilih sendiri ya, disesuaikan aja. Nah, disesuaikan aja. Nah, begini. Nah, semua buyer persona tadi akan diisikan di sini ya, semua di kolom-kolom ini. Ini bagi yang Facebookan pakai laptop, ya, pakai PC. Nah, semua ini akan kita isikan di kolom target market iklan kita. Nah, jadi sebelum mulai beriklan, pastikan dulu semua isian ini. Karena kalau tidak, saya jamin produk Anda nggak akan pernah laku. Ya. Di like pun tidak nanti ya, di like pun tidak. Jadi siapa target market Anda ya? Tidak ada target market ke semua orang, tidak ada di Facebook. Ya.
nanti hasilnya akan buang-buang uang. Ya. Nah, jika sudah menentukan buyer personanya, ya, nanti kita akan menemukan yang namanya interest-nya. Poin penting dalam beriklan di Facebook, poin penting dalam menemukan target sasaran tepat adalah kita harus menemukan interest-nya. Interest itu apa? Interest itu adalah minat atau karakteristik pengguna Facebook ya. Pengguna Facebook ini dia sukanya apa? Nonton film apa? Jam berapa? Dia pakai Facebook itu pakai HP apa? Dia kalau Facebookan pakai Google Chrome atau pakai Mozilla ya, itu namanya karakteristik pengguna Facebook. Dia umur berapa? Nah, jadi kita nanti setelah membuat buyer persona, kita akan menemukan yang namanya interest ya. Kita bahasanya interest-nya. Interest ini adalah minat atau karakteristik pengguna Facebook. Oke. Karena interest itu menjadi kunci sebuah iklan itu tepat sasaran. Artinya produk kita ini tepat kepada orang yang membutuhkan. Nah, itu ya. Jadi harus tahu interest-nya. Oke. Oke, begitu ya. Nanti kalau kurang paham bisa tanya-tanya ya. Oke. Nah, lalu Facebook ini hebat, canggih. Dia bisa mengetahui karakteristik si pengguna. Ya. Penggunanya ini dia nge-like apa, dia komen di posting apa, dia nge-share apa, ini Facebook tahu ya. Cara Facebook mengetahui interest penggunanya seperti ini ya. Dari fanpage yang kita like ya, dari iklan yang kita klik atau yang mereka klik ya. Jadi begini cara Facebook mengetahui apa sih minat kita itu ya. Kemudian dari post yang kita komen, dari post yang kita like, dari post yang kita share, dari video yang kita tonton. Nah, Facebook mengetahui interest kita dari situ. Nah, seperti itu ya, kira-kira seperti itu. Ya, yang jelas kita harus paham interest ya. Interest dari produk kita ini seperti apa? Minatnya apa? Karakteristiknya produk kita, market kita ini seperti apa? Kita harus tahu seperti ini, ya. Misalnya gini, ketika kita beriklan, ya, ketika kita beriklan mencari interest itu ada di penargetan terperinci ya, penargetan terperinci seperti ini. Ya. Ini mencari interest di sini ya. Misalnya interest saya adalah, misalnya saya yoga ya. Saya mencari orang-orang yang suka dengan yoga, misalnya seperti itu. Namanya mencari interest ya. Ini yoga. Nah, di samping kanan, orang-orang yang interest, yang tertarik dengan yoga, itu ada 449 juta. Nah, artinya jika saya berjualan produk-produk yang seputar yoga, misalnya produk baju untuk senam, untuk yoga, atau kebutuhan-kebutuhan alat yoga, itu bisa saya targetkan di yoga dengan mengetik kata kunci yoga. Nah, orang yang suka dengan yoga itu ada 449 juta. Nah, itu ya, seperti itu. Nah, nanti dicari kira-kira interest saya apa ya? Interest market saya ini apa? Gitu. Ketikkan di sini ya. Kemudian, nah di sini saya contohkan ya, cara menemukan interest yang bagus. Ini ada dua. Misalnya saya contohkan, saya mencari interest yoga. Target market saya adalah orang-orang yang berkegiatan yoga, ya, yang berkegiatan yoga. Kemudian saya ketikkan yoga. Ada dua kata kunci, yoga dan yoga jurnal. Ya. Saya ketikkan yoga, nah seperti ini. Yang suka yoga, saya ulangi ya, saya ulangi lagi, yang suka yoga itu ada 449 juta
yang suka yoga. Yang suka ini belum tentu dia itu berkegiatan yoga. Belum tentu dia setiap hari itu melakukan yoga. Yang suka yoga itu kira-kira bisa dia itu yang komen tentang yoga. Hey misalnya, hey guys, like yoga di mana? Nah, itu bisa tergolong orang-orang yang suka dengan yoga. Misalnya ada yang chat seperti itu. Lalu lalu ada yang share tentang info yoga. 6 juta, lebih sedikit dari orang yang suka yoga. Yoga jurnal itu apa? Yoga jurnal itu adalah majalah. Sebuah majalah praktek bagaimana melakukan yoga dari awal sampai bisa. Nah, artinya apa? Orang-orang yang membaca yoga jurnal ini memang orang-orang yang memang setiap hari berkegiatan dengan yoga. Ya, dari sini kita harus bisa membedakan mana kata kunci yang isinya hanya orang-orang yang suka dan mana kata kunci yang memang orang itu melakukannya setiap hari seperti itu, melakukan setiap hari yoga seperti itu. Nah, saya contohkan. Nah, dari kedua interest ini, ya kita harus bisa membedakan mana kira-kira yang akan kita target. Kita menarget yoga atau yoga jurnal. Ya. Nah, pasti kalau saya akan menarget yoga jurnal. Kenapa? Karena yoga jurnal ini adalah majalah tentang praktek bagaimana mempraktekkan sebuah yoga dari nggak bisa sampai bisa. Pasti orang-orang yoga itu membaca ini. Kenapa? Karena dia ingin mempraktekkannya. Nah, lalu pasti saya akan mengetikkan interest saya itu yoga jurnal dan saya akan memilih yoga jurnal sebagai target market saya. Ya, seperti itu ya kira-kira ya. Nah, saya tambahkan keterangan di sini untuk target market yoga, 20% orang yang tidak berkegiatan yoga. Hanya orang-orang yang suka saja. Jika memilih interest yoga jurnal, 80% orang-orang yang berkegiatan yoga. Nah, inilah salah satu kunci suksesnya beriklan di Facebook. Kita harus mengetahui interest kita, ya. Kita harus bisa membaca interest kita. Dia hanya sekedar suka atau dia memang benar-benar melakukannya. Ini saya contohkan yang paling mudah dipahami ya. Nah, ini saya pilihkan yoga. Nah, misalnya saya contohkan lagi. Saya contohkan saya menarget interest batik ya. Interest batik. Nah, di sini datanya jelas di sebelah kanan ya. Yang suka batik itu ada 38 juta. Mereka hanya suka, belum tentu mereka itu pengguna batik, hanya suka. Ya, hanya. Nah, kita di sini harus menemukan siapa yang menggunakan batik. Nah, kita harus mulai dilihat di sini. Nah, siapa yang kira-kira akan menggunakan batik? Ya, ternyata di sini tidak ada ya. Ini isinya hanya orang-orang yang suka dengan batik. Ya. Tidak ada orang yang kira-kira menunjukkan bahwa mereka itu memakai batik. Ya. Tidak ada. Nah, contohnya seperti itu. Jadi kuncinya menarget sasaran yang tepat adalah pada interest yang tepat. Ya, sini. Saya buka yang HP, yang versi HP dulu, biar semua juga bisa buka iklan ya. Nah,
screen dulu ya. Share screen dulu. Oke, Mbak Justin. Ya maaf Mas, habis dari toilet. Oh iya, Mbak bisa terlihat nggak screen saya? Iya bisa Mas. Yang HP? Oh yang HP, bentar, Bisa ya, muncul ya? bentar Mas, Ya, bentar. yang muncul Oh, nggak yang HP? Iya bisa terlihat. Ya, oke. Yang HP seperti ini caranya ya. Yang pakai HP seperti ini. Buka aplikasi yang saya sebutkan tadi di atas. Oke. Lalu ketik ini ya, seperti ini ya. Ikuti aja saya. Oke. Nah, masukkan akun Facebook yang sudah didaftarkan. Nah, lalu ketik atau klik tanda plus yang di bawah pojok kanan itu, yang hijau itu diklik aja. Ya. Untuk ini tujuan marketingnya bebas saja, pilih yang video juga bisa, pilih apa saja. Intinya di sini kita sedang mencari sebuah interest ya. Saya ingatkan lagi ya, apa itu interest? Interest itu adalah minat dan karakteristik si pengguna Facebook atau si target market kita. Nah, lalu klik aja yang tanda panah di pojok kanan bawah itu, yang tanda panah kanan pojok kanan. Nah, kemudian buat pemirsa baru. Nah, seperti ini ya. Scroll ke bawah, pilih penargetan mendetail ya. Penargetan mendetail. Nah, seperti ini. Nah, munculnya seperti ini. Nanti misalnya seperti saya tadi kepingin menarget orang yang suka dengan yoga, interest yoga, kita interest yoga tinggal ketikkan aja yoga. Nah, di situ ada angkanya ya. Yang suka dengan yoga sama ya, tadi jumlahnya 450 juta yang suka dengan yoga, berarti angka ini adalah angka potensial ya berarti. Nah, di sini juga ada yang suka dengan yoga jurnal adalah 6.580. Ya, sama ya. Nah, silakan bagi yang pakai pakai smartphone, pakai HP, bisa mencoba-coba mencari interest di aplikasi yang ketikan di sini. Oke, ya. Ya, cukup terlihat jelas. Tugas kita adalah yang poin penting di bahasan kali ini adalah kita mencari interest ya, dengan produk kita siapa, gitu ya. Oke. Bisa coba-coba di situ. Karena kalau interest kita nggak tepat, iklan kita nggak akan efektif. Artinya tidak ada dampak penjualan nanti kalau interest kita nggak tepat. Ya. Itu ya. Ya. Sudah dibuka semuanya sebenarnya. Sekarang silakan mencoba-coba. Kira-kira interest saya siapa? Untuk menjawab interest, jawab dulu buyer persona. Ya. Untuk menjawab buyer persona, jawab dulu benefit dari produk Anda apa. Baru nanti bisa ketemu. Semuanya harus runut. Semua harus runut. Nggak bisa kalau nggak runut. Oke. Sudah ketemu ya. Selanjutnya apa? Nah, silakan nanti mencoba-coba sendiri. Kira-kira interest saya ini apa? Saya tekankan lagi ya. Coba mengerti dari kata yoga dan yoga jurnal. Ya, bedakan orang yang suka dan orang
Mas Adi, maaf suaranya nggak keluar, Mas. Itu bisa dimulai dari, halo, Iya, dengar ya? Oke, iya Mas, barusan suaranya nggak keluar, Mas. Bisa iya. diulangi lagi ya? Sinyal wifi-nya hilang muncul Oh, ya kalau dibuat apa namanya Zoom gini. Sebentar, ada pesawat lewat Mbak, berisik banget. Karena rumah saya dekat bandara, jadi kelewatan pesawat tiap hari di atas rumah ini 1 jam sekali. Berisik sekali ya. Oke. Nah, jika bingung bagaimana menentukan interest kita, ini saya kasih ide targeting interest ya. Misalnya, pertama bisa menarget interest dari sebuah nama website ya. Kemudian ada tokoh terkenal, majalah. Nah, majalah tadi misalnya majalah Yoga Jurnal. Jadi kita berpikirnya begini, kira-kira orang-orang yang suka yoga itu baca majalah apa ya? Nah, kalau kalau pengen tahu mereka baca majalah apa, pergilah ke Google ya. Majalah yoga. Nanti ketika nama majalah itu di interest. Ya, misalnya begini. Ya. Begini ya. Kemudian brand ya, brand. Ada kompetitor, ada berita event atau asosiasi. Ya, maksudnya apa? Gini. Misalnya mencari interest itu yang paling mudah adalah melalui kompetitor. Misalnya apa ya? Contohnya laptop aja, laptop. Saya kepengen menarget interest orang yang suka laptop Asus ya. Ketikkan aja nama Asus di sini. Asus misalnya. Asus. Ketikkan Asus di interest ya. Karena saya menjual laptop Acer ya. Nah, ini kan jelas ya, ada Asus ya. Asus jelas. Nah, ada datanya ya. Orang yang suka dengan Asus 62 juta ya. Kalau Asus Zenfone ini jelas ini HP ya. Jadi harus bisa memilih kira-kira targeting interest saya yang mana. Nah, gitu. Itu kalau ide mencari interest menggunakan kompetitor. Atau nanti kalau nama website bisa dipakai, misalnya target market saya adalah orang guru ya. Seorang guru. Nah, guru-guru itu kalau ingin mencari informasi berita tentang guru, biasanya mereka ke website apa ya? Itu Anda harus googling. Nah, jika sudah ketemu websitenya, misalnya ketemu websitenya namanya We Are Teacher. Nah, We Are Teacher-nya itu nanti bisa diketikkan di sini. We Are Teacher. Muncul nggak ya? We Are Teacher. Oh, nggak muncul di Inggris ya. Ya, jadi kalau mencari ide interest melalui website, ketika nama websitenya. Agar apa? Agar nanti iklan kita itu menyasar orang-orang yang suka membaca website tertentu ya. Seperti itu ya. Ini idenya, ini gampang sekali. Nah, ada tokoh terkenal atau artisnya. Kira-kira nanti target market Anda ini suka dengan artis siapa? Suka dengan tokoh siapa? Nah, ketika nama tokoh tersebut ya di sini ya, di detail targeting ya. Kalau di HP yang seperti tadi ya, sama modelnya bentuknya. Nah, ya, nanti coba-coba sendiri ya. Misalnya target market saya adalah para UKM ya, usaha kecil menengah. Berarti interest apa yang akan saya ketikkan? Idenya adalah ide interest asosiasi, bisa tempat kumpul atau komunitas ya. Jadi dengan harus tahu ya, Anda harus tahu komunitas apa tempat kumpulnya para usaha kecil. Nah, jika sudah tahu namanya, lalu ketik di sini, misalnya mereka tergabung dalam kelompok usaha kecil. Nah, ada ya.
Nah, ini kegiatan kecil dan menengah. Nah, cukup besar nilainya. Saya biasanya pakai ini, ya, pakai menarget ini untuk menarget iklan saya. Nah, seperti ini ya. Nanti ketikkan di sini. Yang penting temukan dulu, pastikan dulu interestnya jenengan ini apa, ya. Dan idenya seperti ini. Ide targeting interest seperti ini. Nah, ya itu. Kenapa kita harus memakai interest-nya? Nah, jelas karena kalau kita nggak menemukan interest kita, iklan kita nggak akan pernah sampai pada tujuan. Artinya iklan kita nggak akan bertemu, produk kita nggak akan ketemu dengan pembelinya. Ya, kita jual produk pancing, ya kita iklankan produk kita ke orang yang suka dengan memancing, ya. Ya seperti itu, gampangnya seperti itu. Nah, lalu bagaimana Mas jika interest saya itu nggak ada di situ, gimana caranya? Oke, ada lagi satu cara. Ini cara yang sering saya lakukan. Interest saya kadang tidak ada di penarget ini tidak ada. Nah, ini triknya. Triknya adalah kita akan memfilter biasa saya melakukan membuat iklan video, ya. Iklan video ini tujuannya adalah untuk mencari tahu siapa orang yang menonton video saya sampai habis. Berarti yang menonton video saya sampai habis, berarti dia termasuk orang yang interest atau yang tertarik dengan iklan saya. Nah, caranya bagaimana? Gambarannya seperti ini, ya. Gambarnya seperti ini. Bagi yang tidak menemukan interest-nya di Facebook, caranya begini, ya. Buat sebuah video, nanti iklannya iklan video, ya. Nah, nanti kita menargetkan tetap sesuai buyer persona kita tetap. Nah, lalu kita buat sebuah video, ya, kita lihat siapa yang menonton paling lama. Yang menonton paling lama itu adalah orang yang suka dengan produk kita, ya. Nah, ini ya, orang yang menonton paling lama nanti kita masukkan ke yang namanya custom audience, ya. Custom audience ini seperti ini. Ini custom audience, ya. Orang-orang yang nonton paling lama itu datanya dimasukkan dalam sebuah custom audience yang ada di Facebook, ya. Ya, ini orang-orang yang nonton paling lama video kita ini ngumpul di sini. Kemudian orang-orang inilah yang akan menjadi target market kita. Kenapa? Karena dia menonton video kita yang paling lama. Dan orang yang paling lama adalah berarti orang yang suka dengan video kita. Nah, gimana caranya, Mas? Nah, seperti ini caranya, ya, membuat sebuah custom audience seperti ini. Untuk di smartphone kita nggak bisa membuat sebuah custom audience, sulit sekali, nggak bisa. Membuat custom audience sama dengan membuat kolam ikan kita, kolam calon konsumen kita kumpulkan di yang namanya custom audience. Nah, ya, ini caranya seperti ini, ya. Nah, pemirsa. Nah, ini pemirsa. Masuk ke halaman bisnis, ya, seperti ini. Lalu pilih fitur bisnis. Nah, nanti pilih pemirsa. Pilih pemirsa. Sebentar. Ya, saya ingatkan lagi, ya. Custom audience itu ibarat sebuah kolam, ya. Kolam calon konsumen kita. Kita kumpulkan mereka di sana. Di sebuah kolam. Kolam itu namanya custom audience. Nah, ketika custom audience sudah jadi, iklan kita nanti kita targetkan ke custom audience tersebut. Ya. Jadi mereka sudah pasti suka dengan produk kita. Ya, dalam beriklan di Facebook ini kita memang harus sabar, ya, karena ini teknis sekali, teknis banget. Namun kita harus menguasai. Di Facebook jangan pernah jangan pernah bermindset ketika kita ngiklan kita langsung dapat penjualan. Tidak seperti itu di Facebook.
Ya, kita ngiklan, kita bayar, terus tiba-tiba nanti ada yang tanya, enggak begitu. Karena di Facebook kita harus menentukan siapa target market kita, harus tahu interest apa yang cocok dengan produk kita, ini harus tahu apa. Nah, caranya ya seperti ini yang saya sampaikan ini. Koneksi saya lupanya lemot ya, sabar ya, kami menunggu ya. Wah, lemot. Oke. Sambil menunggu. Bentar ya, sambil menunggu. Halo, Mbak Istin. Iya, Mas, suaranya ke unmute ya, ke mute ya? Ya, ke-mute ternyata saya kadang ngomong sudah ke-mute ya. Oke, ini muncul ya. Nih. Ini cara kedua kita mencari interest kita di Facebook ya. Kita bisa memanfaatkan yang namanya custom audience ya. Saya ulangi lagi, custom audience adalah sebuah kolam untuk mengumpulkan calon konsumen kita. Nah, untuk membuat sebuah custom audience dan menemukan interest kita, saya biasa menggunakan iklan yang bentuknya video atau posting yang bentuknya video. Tujuannya adalah
untuk mengetahui siapa yang menonton video yang paling lama. Nah, yang menonton video yang paling lama itu adalah pasti orang yang suka dengan iklan saya atau video saya. Nah, orang-orang itu saya kumpulkan dalam sebuah kolam yang namanya custom audience, ya. Ya, seperti ini ya. Nah, nanti ada yang namanya tombol pemirsa. Nah, tombol pemirsa. Nanti buat yang namanya pemirsa khusus, ya. Ini pemirsa khusus ini untuk membuat kolam, ya. Ketikkan aja nanti pemirsa khusus, ya. Itu. Nah, pemirsa khusus bisa kita pilih, ya, dari orang yang menonton video atau dari orang yang mengunjungi akun Instagram Anda. Saya membuat dua, ada yang menonton video sama iklan yang bentuknya akun Instagram, ya. Misalnya gini, saya mengumpulkan interest saya melalui sebuah video. Nah, saya pilih video. Nah, kemudian saya klik selanjutnya, ya. Ini nggak bisa kalau kita nggak praktek, ya. Ini kita nggak bisa kalau nggak praktek. Ya, misalnya gini. Kemudian kita pilih jenis konten, ya. Nah, kita di sini diminta untuk memilih, ya. Ini ada pilihan, ya. Pilih yang mana? Kalau saya memilih memilih orang yang sudah menonton 90% video. Nah, atau bisa memilih yang 75%. Silakan mau pilih yang mana. Kalau saya pilih 3. Saya pilih ketiga-tiganya. Saya centang dulu yang satu, ya. Karena saya ingin mengetahui orang yang menonton 90% video saya. Nah, saya akan centang. Nah, sudah. Kemudian nanti saya kasih nama pemirsa. Ya. Nama pemirsa ini adalah nama target market maksudnya, ya. Misalnya saya kasih nama orang yang nonton video 95% fix, ya, misalnya begitu. Nah, kemudian pilih videonya, misalnya saya pilih video ini cara pakai sabuk bonceng, ya. Kemudian saya konfirmasi, saya kepengen tahu, ya. Nah, ini ya. Kemudian jika sudah, buat pemirsa. Nah, caranya cukup mudah sebenarnya. Kita klik selesai. Nah, nanti akan muncul di sini custom audience atau kolam-kolam yang sudah kita buat itu akan muncul di sini, ya. Nah, ini ya. Ini pemirsa khusus untuk yang sudah nonton 90% di bawah 1000, ya. Kalau bisa yang nonton ini harus di atas 1000. Ya, artinya ada 1000 orang yang sudah menonton video kita selama 95% atau senilai 95%. Tergantung panjang videonya berapa menit, ya. Dari 90% itu. Nah, itu ya. Nah, seperti saya contohkan lagi, ini adalah custom audience-nya. Seperti saya contohkan ini, rumah kemasan, ya. Ini rumah kemasan ini, custom audience ini adalah custom audience yang sudah mengunjungi Instagram saya, ya. Itu jumlahnya ada 8.300 orang. Nah, ini saya kumpulkan di sini. Orang-orang yang sudah mengunjungi Instagram kemasan saya itu ada 8.300 orang yang sudah melakukan komen dan like ini ada 8.300 orang. Nah, yang menonton video saya, iklan saya ini ada 1.000 orang. Nah, orang-orang yang menonton 95% inilah orang yang saya maksud dengan interest kita. Nah, seperti itu. Nah, lalu diapakan interest ini? Ya, interest ini nanti akan muncul di penargetan iklan. Ya. Bentar ya. Loading lagi. Kurang 15 menit.
sini. Bentar ya. Ini tampilan baru Facebook yang terbaru ini. Ini agak susah kalau dibuat iklan yang terbaru. Kita harus pakai tampilan yang klasik. Oke. Ya, loading lagi. Ya. Ya. Nah, interest yang sudah kita buat tadi, custom audience yang sudah kita buat tadi, atau kolam ikan yang sudah kita buat tadi, ya akan muncul di sini ya. Nah, begini. Nah, ini muncul ya. Tadi saya sudah membuat orang yang nonton video saya 95% ya, yang sudah nonton lama banget ya. Nah, ini nanti ketika kita sudah punya custom audience yang dengan interest yang sudah kita targetkan, kita tidak lagi perlu menyeting umur berapa, lokasi di mana, kemudian kita harus ngisi bahasa apa, umur berapa, kita nggak perlu itu lagi, kita tinggal ngeklik, ya kita klik aja pemirsa khusus kita. Ya, ini namanya custom audience-nya. Ya. Nah, itulah kira-kira cara membuat atau cara meng-create, cara mengumpulkan orang-orang yang interest dengan produk kita. Nah, caranya tadi seperti tadi ya. Pertama, kita buat sebuah iklan video, ya, iklan video, lalu kita buat custom audience, ya, kita setting, ya, kita setting 90%, 70% sama 50%, artinya kita cari orang yang menonton yang paling lama. Orang yang menonton paling lama itulah yang masuk dalam interest kita. Nah, nanti kita bisa langsung targetkan iklan kita ke mereka. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini ya caranya. Nah, kira-kira begitu yang bisa saya jelaskan. Ini materinya sangat teknis sekali. Saya menjelaskan secara melompat-lompat ya. Harapan saya nanti kita memang harus ada kelas khusus bagaimana mempraktekkan ini secara runut. Ya. Kemudian yang mengikuti kelas tersebut harus memang benar-benar mengikuti dari awal. Tidak bisa mengikuti yang tiba-tiba langsung nggak ikut yang kelas pertama langsung kelas 2 itu nggak bisa. Nanti nggak tahu ceritanya dari mana. Ya. Nah, jadi kira-kira itu cara menentukan interest kita atau target sasaran kita yang paling tepat. Ya. Baik Mbak Justin, kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan di sini Mbak Justin. Monggo silakan kita langsung
pertanyaannya aja. Saya juga ingin tahu teman-teman atau kawan-kawan ini, Bapak Ibu ini kira-kira nyampe nggak apa yang saya sampaikan. Teknis-teknis ini nyampe nggak, bisa dipahami nggak. Mungkin yang sudah pernah beriklan itu paham. Oh iya, ini maksudnya begini, maksudnya begitu, sudah paham. Tapi yang tidak pernah beriklan sama sekali, ini akan sulit dimengerti. Ya, karena nggak pernah berikan, nggak pernah mempraktekannya. Itu Mbak Istin. Iya. Kita buka aja Mbak Istin. Kita langsung masuk ke sesi selanjutnya, sesi tanya jawab. Silakan monggo pada Bapak Ibu apa yang sudah dipraktekkan di materi yang bulan lalu, materi yang beriklan dengan Facebook. Siapa yang sudah mempraktekkan, mungkin ada pertanyaan bisa langsung disampaikan ke Mas Adi, atau mungkin dari materi pagi hari ini ada yang belum jelas bisa disampaikan ke Mas Adi. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Bolip ini Bapak atau Ibu ya? Mohon maaf. Mau tanya, lebih enak iklan atau endorsement? Keuntungan dan kekurangannya dari masing-masing. Seperti itu Mas Adi. Terus ini dari Bu Nining. Pak Adi, kalau mau buat FB Ads, kita harus punya website kah? Mau jawab dulu atau saya bacakan langsung 3 pertanyaan Mas Adi? Iya, nggak apa-apa, di 3 aja nanti dijawab, Mbak. Baik, ini dari Ibu Sri Mulyani. Kalau iklan apa harus 1 item? Karena saya pernah iklan 3 item tidak di ACC. Ini dari Ibu Sri Mulyani, Mas Adi. 3 item. Yang pertama tadi, lebih baik pakai iklan Facebook atau endorse? Iya. Semua punya tujuan yang berbeda ya Bu ya. Pakai endorse ini kenapa sih? Kenapa harus pakai endorse? Pakai endorse pun nggak akan maksimal kalau kita nggak tahu siapa follower si endorse itu. Yang tukang endorse orangnya misalnya masih muda, lalu produk kita itu untuk lansia. Apakah nanti kira-kira masuk produk kita? Nah, gitu ya. Jadi kira-kira begitu. Jadi kalau mau mengendorse, lihat dulu siapa follower mereka dan siapa yang mengendorse ya. Kira-kira pas nggak produk saya di situ, diterima enggak? Kalau hanya sekedar membuat produknya terkenal atau tujuannya hanya branding, ya nggak masalah. Berarti jangan pernah berharap ada penjualan kalau seperti itu. Just terkenal saja, hanya orang kenal saja. Itu kalau endorse. Kalau Facebook Ads kita jelas fix ya. Facebook Ads itu adalah layanan yang paling mujarab bagi saya yang sudah melakukannya, yang paling mujarab. Kenapa? Karena kita bisa menentukan produk kita ini kita tujukan ke siapa. Ya. Siapa yang suka yang pakai batik ini siapa? Yang suka makan es krim ini siapa? Gimana? Ya. Kita bisa menentukan seperti itu. Saya mau saya luncurkan ke A, ke B, ke C, yang suka mancing, yang suka nonton YouTube, itu semuanya jelas. Biasanya pertanyaan tersebut muncul, ya, yang 2 pertanyaan itu muncul karena biasanya karena tidak memahami siapa target marketnya. Akhirnya muncul pertanyaan seperti itu. Andai kan kita tahu siapa target market kita akan tahu nanti Facebook itu seperti apa, endorse itu seperti apa. Ya, kelebihan dan kekurangannya jelas sudah terlihat ya. Kalau endorse kita nggak tahu followernya dia siapa, umurnya berapa, kita nggak tahu, hanya terkenal aja. Kalau Facebook jelas kita tahu semuanya. Ya. Yang kedua apa Mbak Istin ya? Yang kedua, bentar. Pak Adi, kalau mau buat Facebook Ads, apa kita harus punya website dulu? Oke, tidak perlu punya website, cukup punya fanpage aja, cukup. Kita sudah bisa menggunakan Facebook Ads, mau pakai gaya apa aja bisa. Ya, Facebook Ads belum selesai, mau buat website nanti malah puyeng. Oke, jadi cukup pakai Facebook Ads aja, pakai halaman,
pakai halaman bisnis ya. Jadi harus punya halaman bisnis. Yang ketiga apa tadi ya? Dari Bu Sri Mulyani, kalau iklan apa harus satu item? Karena saya pernah iklan 3 item tidak di ACC. 3 item itu apa 3 produk maksudnya? Gimana Bu Nini mau menjawab langsung? Belum ada jawaban. Mungkin begini, iklan tidak jalan itu karena tidak ada duitnya atau duitnya kurang, ya, atau ada ketentuan yang belum selesai. Biasanya jangan pernah beriklan menggunakan apa ya, yang tinggal klik-klik tombol itu jangan. Ketika kita posting lalu ada boost post, jangan memilih iklan di situ ya. Nanti jatuhnya mahal dan itu tidak tertarget. Ya, lebih baik pakai aplikasi pengelola iklan Facebook tadi lebih terperinci. Targetnya mau kemana dan datanya jelas tadi ya, data konsumen potensialnya juga jelas, datanya berapa tadi jelas. Ya, ini begitu Mbak Istin. Baik, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Kampung Digipreneur. Iya, Mas Adi mau tanya, untuk mendapatkan custom audience, berarti sebelumnya kita harus iklan dulu untuk mencari pemirsa, baru iklan kedua nanti ke custom audience, gitu? Ya, saya jawab dulu aja ya. Oh iya, iya, iya. Ya, betul. Untuk memulai beriklan ya, jadi mindset-nya ketika pertama kali beriklan, jangan pernah berharap akan penjualan. Kenapa? Karena iklan pertama tujuan kita adalah mencari orang-orang yang interest, ya, orang-orang yang tertarik dengan produk kita. Melalui apa? Melalui sebuah custom audience. Baru iklan kedua kita akan menyasar orang-orang yang benar-benar suka dengan produk kita, yaitu yang kita sasar adalah nanti custom audience. Ya, seperti itu Mas. Seperti itu ya. Nah, setelah ketemu dengan custom audience, ada lagi yang ketiga, dari custom audience itu kita bisa menggunakan yang namanya look like audience ya. Jadi kita mencari orang-orang yang mirip dengan custom audience tersebut di Facebook. Itu bisa menjadi target yang ketiga dan jumlahnya lebih banyak sekali. Nah, itu sebenarnya jurus pamungkas di Facebook. Apapun produknya, jika sudah ketemu custom audience-nya, ya, lalu kita cari look like-nya, apapun produknya pasti laku. Asal yang pertama, kita harus berikan yang pertama, tujuannya mencari orang yang interest melalui custom audience. Ya, itu. Seperti itu. Terus untuk pertanyaan selanjutnya Mas Adi ya, kalau mengiklankan sekolah, apa bisa lewat FB Ads? Kita targetkan ke sekolah kompetitor, nih. Kalau mengiklankan sekolah, tujuan mengiklankan sekolah kita targetkan ke sekolah kompetitor. Bisa juga asal nama si sekolah tersebut muncul ya, muncul di penargetan terperinci, muncul di interest itu bisa, nggak apa-apa, bisa aja. Cuma nanti efektif atau tidaknya kurang tahu ya. Kalau mungkin sekolahnya yang sekolah Bapak sekarang SMP menargetkan sekolah yang sekolah Bapak sekarang SMA, kemudian menarget sekolah yang SMP, itu bisa masuk akal. Tergantung sekolahnya dulu. Ini sekolah apa gitu. Gitu ya. Sudah cukup Mas Adi untuk jawabannya? Ya, cukup itu aja gitu. Ya, ini ada dari Bu Ana, Mas Adi, saya sudah beriklan lewat FB, lewat aplikasi pengelola iklan juga, biar ngelink sama Instagram gimana ya? Soalnya hanya muncul di FB saja, saya maunya juga muncul di beranda IG, gimana ya Mas? Sepertinya Bu Ana ini nggak ikut kelas yang kemarin ini Mas Adi. Oke, gimana ya? Nanti ada pilihan. Kalau iklan yang mau muncul di situ seperti ini pilihannya ya.
Ini saya buka lagi ya. Mas Heri sepertinya sinyalnya buruk Bapak Ibu. Bentar saya WhatsApp dulu. Mas Adi. Muncul ya Mbak Yustin ya? Bentar. Oh, saya terlempar kayaknya tadi. Iya. Belum share screen, Mas. Yang share screen masih yang udah. Oke ya. Tadi untuk yang menayangkan yang Instagram ya. Sebenarnya ini kelas yang kemarin ya sebenarnya ya. Nah, ini saya pakai langsung ke aplikasi ya. Kelihatan ya, Mbak Yustin ya? Ya, kelihatan. Jadi begini, nanti langsung buka aja aplikasinya. Kita meloncat sedikit ya ke materi yang lalu. Ya begini ya Bapak Ibu ya, beriklan itu seperti ini. Jadi tidak semudah yang dibayangkan, klik bayar, maunya dapat penjualan, nggak seperti itu caranya. Semua punya proses. Oke. Ya, coba lihat ya, muncul ya di screen saya ya. Ini pakai aplikasi ya. Di atas itu ada logo Facebook sama Instagram. Nah, kalau kita pilih yang Facebook, berarti yang kita iklankan adalah postingan yang ada di Facebook. Nah, bagaimana kalau kita mengiklan yang ada di Instagram? Kita tinggal pilih logo Instagram yang sebelah kanan, kita klik aja. Nah, muncul biru ya. Nah, ini nanti yang Instagram yang akan kita iklankan. Tinggal pilih saja posting mana yang akan kita iklankan di Facebook ya. Artinya nanti Instagram kita yang akan muncul. Begitu ya, kira-kira. Gampang ya, mudah ya. Oke, Mbak Istin. Ya, Gampang ya, tinggal pilih aja mau Facebook atau mau Instagram yang ditampilkan di aplikasi itu. Nah, cuma kalau lebih powerful lagi, lebih baik setting iklan menggunakan PC. Di PC kita bisa mengatur tampil di Facebook dan tampil di Instagram. Kalau di PC seperti itu. Kalau di aplikasi kita hanya bisa memilih salah satu. Instagramnya apa namanya? Facebooknya atau Instagramnya yang mau kita iklankan. Itu ya. Oke, next pertanyaan selanjutnya. yang selanjutnya ini dari Bu Lili dari Makota. Pak Adi, kenapa ya iklan saya itu tidak langsung aktif ya Pak setelah pembayaran? Misal saya iklan hari Minggu, aktifnya di hari Senin atau Selasa. Terima kasih. Oke, ya. Terkait itu adalah wewenangnya si Facebook ya untuk menayangkan iklan kita. Tapi sepanjang itu tayang tidak ada masalah. Berarti Facebook masih mengecek ke
iklan itu sudah memenuhi kebijakan mereka atau belum. Ya, Facebook perlu waktu untuk mengecek itu. Mungkin butuh waktu 1 atau 2 hari. Kalau iklan jenengan tidak melanggar, ditayangkan. Ya, jadi gitu ya. Butuh waktu untuk meninjau iklan Anda ini layak tayang atau tidak. Gitu Mbak Istin. Baik, Mas Adi, ini ada pertanyaan yang masuk di private saya. Kalau ini yang tadi fanpage, kalau nggak pakai website, boleh fanpage, berarti kita harus selalu update produk di fanpage kita ya? Oke. Ya, jawabannya adalah ya. Fanpage sama dengan rumah kita, sama dengan toko kita. Jadi kita harus rajin-rajin posting dan juga harus sering melihat. Namun pasti selalu ada notifikasi ya. Misalnya kan ketika kita buka Facebook pasti ada notifikasi. Ada orang yang komentar di fanpage Anda seperti itu. Nah, jadi usahakan fanpage-nya itu setiap hari diupdate juga. Jangan dibiarkan kosong. Kira-kira begitu. Seperti itu Mbak Istin. Ini ada pertanyaan lagi dari, ini masuk ke direct message saya. Ngapunten badhe tanglet. Untuk budgeting iklan itu kisaran berapa nggih? Kalau untuk yang baru pertama kali mencoba, sarannya menyisihkan untuk budget iklan berapa? Budget iklan di Facebook minimal per hari 15.000. 15.000 itu bisa menjangkau 300 sampai 500 orang per hari dengan uang 15.000. Nggih, ngoten. Jadi cukup murah ya. Ya. Nah, bagaimana Bapak Ibu, sudah jelas atau mau ada yang ditanyakan lagi? Dari ini nggak ada Pak Nandito ya? Biasanya Pak Nandito biasanya sudah nyoba ini. Yang paling sulit adalah menemukan interest di Facebook. Paling sulit prosesnya dan harus sabar. Ya, untuk menemukan interest melalui iklan video itu setidaknya kita butuh budget per hari 50.000 ya. Dan butuh waktu kira-kira 1 minggu untuk menemukan interest kita. Dan selanjutnya kita bebas mau budgeting berapa per hari. Karena ketika membuat interest itu melalui custom audience, kita berusaha mengumpulkan 1.000 orang. Makanya budgetnya harus besar. Mas, tanya Mas. Mas. Ya. Iya, Bu Lulu, silakan. Maaf, untuk menemukan interest itu harus pakai aplikasi atau kita bisa lanjut saja setelah kita ngiklan beberapa kali? Karena kan saya ngiklan beberapa kali itu masih belum nemu interestnya itu. Belum kelihatan gitu loh, Mas. Kalau menemukan interest, harus saran saya sebaiknya dan memang harus sih sebenarnya itu pakai PC. Ya. Kenapa? Karena kita bisa mengatur interest-nya. Kita bisa mengumpulkan interest itu di custom audience. Kalau pakai HP, kita nggak bisa ngumpulin interest kita nggak bisa. Akan nguap begitu aja. Jadi lebih baik pakai PC. Jadi interest itu bisa dikumpulkan yang namanya custom audience nanti. Jadi begitu, Bu. Kalau untuk iklannya tadi kan minimal yang 50.000 per hari selama 7 hari. Itu bisa kita setting langsung 7 hari atau kita ambil per hari, Mas? Atau sama saja? Bisa per hari, bisa langsung 7 hari. Oke, Mas, terima kasih. Oke, sama-sama. Nah. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya langsung kepada Mas Adi, boleh lewat voice call langsung atau lewat chat bisa. Berarti gini Mas Adi ya, baik seperti yang tadi ditanyakan, baik endorsement atau iklan, kita harus tetap tahu buyer persona kita, itu yang paling penting Mas Adi ya. Ya, betul. Bisa saya, ini saya berikan bocoran bagi yang
bagi yang belum mengikuti kelas yang bulan lalu, bisa saya kasih bocoran. Saya sempat tanya ke Mas Adi, paling tidak kita beriklan itu supaya tahu target kita, supaya tahu, karena setiap iklan pasti ada reportnya dari Facebook, bisa iklan sampai 5 kali ya Mas Hadi ya, biar bisa, intinya biar bisa kita melakukan penjualan gitu Mas Hadi ya. Iya. Ya sebenarnya biar kita apa ya, biar kita terbiasa atau biar kita lanyah itu loh beriklan itu. Oh iklan tuh gini ta, jadi nggak membayang-bayangkan ya. Jadi nanti apa namanya, jadi apa ya, jadi ngimpi nanti jadi kalau ngebayangkan aja, nggak tahu ini prosesnya bagaimana gitu ya. Nggak akan mendekatkan kita dengan penjualan gitu loh. Intinya gini, berproses aja, intinya berproses aja bagaimana beriklan di Facebook itu seperti ini ya. Nah, agar nanti bisa mulai bertanya bagaimana menggunakan interest yang bagus. Nah, seperti itu pertanyaannya nanti. Kalau kita nggak pernah beriklan, kita nggak akan pernah bisa bertanya apa yang namanya interest itu, kita nggak akan pernah tahu. Gitu, ya. Nggak akan nyampe, pemikirannya kita nggak akan sampai ke sana sebelum kita mencoba beriklan. Dan akhirnya apa? Contohnya nanti kita ngomong, oh Facebook itu nggak bagus seperti itu. Nah, jadi jatuhnya seperti itu nanti. Padahal yang nggak bagus itu yang nggak pernah melakukan Facebook, yang nggak pernah praktek. Gitu. Ya, gitu ya. Iya. Mas Adi, ini ada yang mau bertanya. Bu Nur, silakan Bu Nur. Ya. Maaf. Bu Nur. Maaf kepencet. Oh iya. Ini ada pertanyaan lagi Mas yang masuk ke chat. Ya. Bentar. Untuk menemukan interest, apa iklannya harus lewat video, nggih? Kalau gambar tandanya orang itu interest gimana, nggih? Misal kalau video maksimal durasinya berapa menit? Terima kasih. Untuk mencari interest, yang paling efektif adalah menggunakan video. Ya, karena kita bisa mengumpulkan custom audience-nya. Video minimal 5 menit ya, durasi 5 menit. Oke, minimal 5 menit videonya. Kenapa kita nggak bisa menggunakan apa namanya, iklan yang apa ya, posting atau yang engagement, nggak bisa karena di situ tulisannya hanya apa namanya, hasilnya hanya like, hanya komen atau share, tidak bisa dibuat custom audience. Yang bisa dibuat custom audience hanya video atau website yang bisa dibuat custom audience itu. Ya, makanya saya sarankan ketika kita pertama kali beriklan, gunakan video. Video jangan bikinan ya, jangan berpikir bikin video itu sulit. Di Facebook sudah disediakan ya, apa namanya, fitur membuat video. Nah, ini saya tunjukkan ya. Kita tinggal masukkan foto-foto aja, foto itu akan menjadi video sendiri sama Facebook. Ya, ini saya bukan di apa, di laptop ya, yang di laptop. Ini saya klik dulu. Ya, saya lupa saya sampaikan ya. Jadi mudah bikin video di Facebook itu. Ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada pilihan ya, buat video. Kelihatan ya Mbak Justin ya? Ada ya, muncul ya? Iya. Muncul ya Mbak ya? Iya muncul Mas. Oke. Nah, tapi ini khusus bagi yang beriklan menggunakan PC ya. Nah, bisa menyeting buat video. Nah, PC-nya apa? Foto-foto kita bisa kita jadikan video. Nah, ini contohnya seperti ini. Ya, kita klik video. Kita bisa setting videonya persegi atau vertikal ya, ke kanan atas. Nah, ini ya. Nah, videonya nanti kita tinggal pilih tambahkan gambar aja. Tambahkan gambar. Kita pilih gambar mana aja yang akan kita buat video. Gampang banget. Tampilannya nanti seperti video PowerPoint. Nah, setidaknya itu memudahkan kita lah membuat video. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi bikin video atau pakai KineMaster yang sejenisnya. Nah, misalnya gini, kita pilih video 1, ya.
Dampingi 2, 3, 4, sampai 6. Sampai 6 gambar ya. Nah, setelah itu kita klik lanjutkan. Nah, jadi video kita. Nah, seperti ini hasilnya videonya. Nah, videonya bisa bergerak sendiri ya. Nah, nih. Kelihatan ya Mbak Istin ya? Iya, kelihatan Mas. Ya, ini videonya gampang. Ya, membuat video di Facebook sudah disediakan ya. Tinggal masukkan gambar jadi videonya. Nah, selesai. Sekarang tinggal pilih yang mana yang mau dipakai. Jika sudah, tinggal klik sesuaikan. Nah, jadi video kita, tinggal kita iklankan aja. Lalu kita cari interest yang pas buat kita. Oke. Kira-kira begitu. Mas Adi, ini ada 2 pertanyaan terakhir. Yang satu saya bacakan dulu. Pertanyaan kedua dari Pak Golib. Bapak apa Ibu nih ya? Mohon maaf ya. Enak iklan Facebook atau IG Mas Adi untuk lihat target yang diharap. Terus kemudian dari Bu Sri Mulyani, apakah semua produk bisa diiklan? Oh, mohon maaf Pak Golib ya. Apakah semua produk bisa diiklankan? Karena setahu saya ada produk yang dilarang oleh Facebook, terutama yang menyangkut obat dan kesehatan. Ya, yang pertama tadi, apa tadi Mbak? Enak iklan di FB atau IG Mas Adi untuk lihat target yang diharap? Semuanya sama-sama enaknya kalau bagi saya. Ya, kenapa? Karena saya tahu siapa target market saya. Ya, itu ya Pak ya. Ketahui target market dulu, baru nanti bisa tahu enaknya di mana. Ya, yang pakai Instagram ini kira-kira dominan umur berapa, yang pakai Facebook ini dominan umur berapa. Tapi semua itu tidak apa ya, tidak begitu berpengaruh ya. Kita mau iklan di Facebook atau Instagram tidak berpengaruh. Yang penting adalah tujuan beriklan itu kita ngapain. Mau mencari interest dulu, lalu baru kita mencari pembeli yang memang mau beli produk kita. Nah, ya. Jadi setelah belajar ilmu ini, ya, ilmu selanjutnya kita harus belajar yang namanya Facebook funneling, ya, namanya Facebook funneling, ya. Jadi untuk apa? Agar kita nanti bisa apa ya? Bisa menjawab ya, anggap saja bisa menjawab kita ini akan beriklan menggunakan Facebook atau Instagram. Sebenarnya semuanya sama. Facebook dan Instagram itu adalah sama-sama tempat mengumpulnya orang. Tinggal orang-orang ini mau kita giring ke mana? Mau giring untuk apa? Itu ya. Kira-kira begitu. Ya, Mbak Isin kira-kira begitu. Yang kedua, tadi apakah semua produk bisa diiklankan di Facebook? Karena setahu saya ada produk yang dilarang oleh Facebook, terutama menyangkut obat dan kesehatan. ya, betul. Semua produk memang boleh diiklankan, cuma kan melihat kebijakan dulu. Ya, jadi dibaca dulu kebijakan Facebook, apalagi produk kesehatan dan obat itu tidak boleh. Kecuali Anda seorang dokter, itu boleh. Ya, itu ya. Mungkin bahasanya tidak kesehatan ya, tapi minuman apa atau apa gitu lah. Minuman bahasanya kalau diterima itu anggapannya herbal. Bahasanya harus herbal, bukan kesehatan. Karena yang boleh ngomong kesehatan hanya dokter. Seperti itu, Mbak. Begitu, ya. Ini terakhir Mas Adi. Mas Adi tanya dari Ibu Nina Fauzi, Mas Adi mau tanya, untuk melihat iklan kita di Facebook, caranya Mas, selama ini saya bisa lihat kalau orang komen dan like. Maksudnya untuk lihat di berandanya iklan kita. Untuk lihat di berandanya, caranya melihat iklan kita ya? Iya. Oke. Cara melihat iklan kita, sebenarnya saya juga belum pernah melihat iklan kita tampilnya itu maksudnya gini, tiba-tiba tampil di beranda kita atau tidak, saya juga tidak tahu ya, belum pernah mencoba. Tetapi ketika sebelum beriklan, kita akan diberitahu display kita ya, display kita di feed, display kita di Instagram, display kita di story seperti itu. Nanti, nah itu bisa
itu bisa dijadikan apa ya? Kira-kira acuan seperti itu gambarnya. Gambar tayang iklan kita seperti itu. Lalu yang kedua, jika iklan kita adalah apa namanya sebuah status yang kita iklankan, ya kita berpaduan pada itu aja, berpegang pada itu aja. Kita tinggal lihat reach-nya berapa, yang like berapa, yang komen berapa. Saya hanya melihat itu aja. Sama yang terakhir melihat laporan, yang melihat iklan saya berapa. Itu, Mbak. Baik, ini karena waktunya juga sudah mau habis. Mungkin dari Mas Adi ada closing statement lagi atau ada tambahan, Mas Adi? Ya, saya menambahkan sedikit ya tentang mindset beriklan di Facebook. Ya, pertama, yang pertama ketika pertama kali beriklan, jangan pernah mengharapkan ada penjualan. Ya, yang kedua, ketika pertama kali beriklan, carilah interest yang tepat dulu. Ya, kita beriklan tujuannya mencari interest, bukan mencari orang yang beli. Nah, setelah menemukan interest yang tepat, baru kita menyusun yang namanya kita tujuannya adalah untuk mendapatkan penjualan. Artinya ads copy kita, copywriting kita, sama target iklan kita harus tepat juga. Ads copy itu gambar, copywriting itu kalimat promosi. Ya, itu semua harus tepat ketika itu lewat di depan matanya si interest, mereka harus langsung berhenti untuk scroll. Nah, harapannya seperti itu. Nah, jadi kira-kira itu 3 mindset-nya ketika kita beriklan di Facebook ya. Jangan ketika kita beriklan jalan terus kita ongkang-ongkang ada penjualan, enggak seperti itu. Ya. Jadi semua tetap butuh proses dan kerja keras. Saya kira begitu Mbak Istin. Lebih baik mencoba dulu. Ya. Terima kasih Mbak Istin, kira-kira seperti itu. Terima kasih Mas Adi, terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti materi pada pagi hari ini. Jadi untuk closing statement dari saya, intinya kita harus mencoba, walaupun iklan itu budgetingnya hanya 15.000, lumayan kan 15.000 murah daripada beli boba time, kita penjualan juga nggak ada. Lebih baik digunakan untuk beriklan paling 5 kali beriklan, 5 hari beriklan, kita setidaknya kita sudah mencoba, kita sudah bisa evaluasi dari iklan-iklan kita sebelumnya, mau iklan di Facebook, mau iklan di Instagram, terserah sesuai kenyamanan dari Bapak Ibu sendiri gitu Mas Adi ya. Ya, betul. Terus menurut saya nih Mas Adi, Facebook atau Instagram ini sakti sekali loh Mas Adi. Buktinya ketika saya berpikir saya itu interest pada hal ini, tiba-tiba muncul gitu aja iklan-iklan dari yang bahkan itu masih saya pikirkan. Bapak Ibu pernah nggak merasakan hal seperti itu juga? Karena ketika saya memikirkan, kayaknya makanan ini enak deh, terus tiba-tiba muncul di beranda saya ada produk tersebut gitu, kan sakti juga Mas Adi ya si Facebook atau Instagram ini. Dari pikiran saya aja muncul ini dari Pak Goleb, iya sakti saya bantu terus muncul. Ya, sebenarnya kesaktiannya kan yang dari saya jelaskan di awal. Facebook itu bisa mengetahui aktivitas kita. Sampai ngeklik apa, itu jadi datanya Facebook. Besok akan dimunculkan apa yang sampean klik, apa yang sampean like, ya dimunculkan besok sama Facebook. Ya, yang like yang sejenis yang sampean suka, itu kan muncul nanti di beranda sampean. Seperti itu nanti. Nah, itu salah satu bentuk potensi yang bisa kita gunakan. Jadi yang diklik oleh calon audiens iklan kita itu nanti yang akan, seumpama saya jualan brownies, terus kemudian calon pembeli kita nih mengeklik brownies. Kalau semua kita sesuai dengan targetnya si Facebook, iklan kita akan dimunculkan gitu Mas Adi ya, contohnya. Iya, betul. Dimunculkan ke orang yang ngeklik brownies tadi.
Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Semoga ilmu yang diberikan Mas Adi bisa tersampaikan dengan baik, bisa terserap dengan baik, bisa dipraktekkan, selalu dipraktekkan, karena iklan di Facebook ini harus dipraktekkan, nggak bisanya dipikirkan saja, seperti yang Mas Adi bilang. Terima kasih Mas Adi atas ilmunya. Karena kita tadi memulai dengan doa, lebih baik kita menutup kegiatan siang hari ini dengan doa juga, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Akhir kata dari saya, mewakili Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, terima kasih atas partisipasinya. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali Bapak Ibu.